Ingin punya pasukan penjualan untuk usaha Anda? Mau tahu tips merekrut reseller yang benar? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Reseller merupakan salah satu jalur distribusi dan promosi yang banyak diandalkan oleh UKM. Mekanisme merekrut reseller memang terbilang mudah. Cukup berikan syarat yang tidak memberatkan dan berikan sekian persen keuntungan yang menggiurkan. Maka orang akan berbondong-bondong daftar menjadi reseller produk Anda. Tetapi, tentulah saya dan Anda yang memiliki sebuah bisnis ingin reseller bukan hanya reseller biasa, melainkan reseller yang high quality, militan, bintangnya 5 berderet. Pokoknya reseller yang jago jualan, jago closing deh, iya kan? Iya dong. Maka dari itu, produk-produk yang Anda jual harus merupakan produk yang berkualitas, potensial, dan banyak dicari. Maka reseller dengan mudah akan mendatangi Anda. Reseller yang banyak akan membuat penjualan Anda semakin meningkat, sehingga keuntungan juga semakin banyak. Lalu bagaimana tips merekrut reseller yang baik? Berikut ini tips merekrut reseller yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber. Tips merekrut reseller yang pertama ialah buka perekrutan reseller. Ya benar, Anda tidak salah dengar. Tips yang pertama ialah buka perekrutan reseller. Artinya, beritahu orang-orang bahwa usaha yang sedang Anda jalankan ini membuka lowongan sebagai reseller. Paling sederhananya sih dengan kalimat welcome reseller. Entah siapa yang mempopulerkannya pertama kali. Membuka lowongan reseller tentu didasarkan pada data dan fakta di lapangan. Bukan hanya sekedar menjual barang ke reseller. Data dan fakta apa yang dimaksud? Contohnya, produk Anda sudah populer, lalu banyak konsumen Anda dari kota A. Karena proses pengiriman memerlukan ongkos kirim, maka dengan membuka reseller untuk kota A, akan memudahkan konsumen kota A mendapatkan produk Anda. Gunakan sosial media sebagai media untuk menyebarkan informasi tentang perekrutan reseller tersebut. Di Facebook, Anda bisa masuk ke berbagai grup jual beli. Di Instagram, Anda bisa optimalkan penggunaan hashtag. Broadcast juga via WhatsApp ke teman dan keluarga Anda. Tips merekrut reseller yang berikutnya ialah manfaatkan selebgram. Jasa endorse selebgram sebagai penyebar virus masih terbilang cukup efektif. Misalkan, seorang selebgram punya 1 juta followers. Setiap kali dia membuat story atau postingan, 100.000 followersnya melihat postingan tersebut. Nah, anggaplah dari 100.000 tersebut, 1.000 saja alias 0,1% saja tertarik dengan produk yang dia posting. Maka Anda bisa mendapatkan 1.000 reseller baru dari satu orang selebgram. Tapi tentu saja mengendorse selebgram seperti itu pastilah mahal harganya. Maka Anda bisa cari selebgram-selebgram yang followersnya masih ratusan ribu, sehingga rate harga endorse-nya lebih murah. Pastikan selebgram yang Anda sewa juga memiliki target market yang sesuai dengan usaha Anda. Contohnya, Anda jualan fashion hijab, pilih selebgram yang berhijab juga. Jika Anda punya usaha kaos anak muda, pilih selebgram laki-laki misalnya yang sedang hits atau punya basis pendukung yang militan, sehingga para followersnya kepo dengan akun Anda lalu tertarik dengan program reseller yang Anda tawarkan. Tips merekrut reseller yang berikutnya ialah seleksi secara ketat. Melakukan seleksi reseller bertujuan mendapatkan reseller yang seperti saya bilang tadi, high quality reseller, alias reseller yang punya niat jualan. Tentu Anda perlu menerapkan kriteria tertentu demi mendapatkan reseller berkualitas. Setidaknya reseller yang Anda dapatkan ialah reseller yang satu visi dan misi dengan usaha Anda. Contohnya Anda mau merekrut reseller yang melek internet. Nah, Anda bisa berikan link untuk daftar. Ingat yang digunakan link Google Form ya, bukan link nomor WA. Dari situ bisa terlihat apakah ada calon reseller yang langsung nyantol ke link tersebut atau masih bertanya, gimana cara daftarnya? Untuk calon reseller yang masih bertanya demikian, tentu sudah gagal di seleksi tahap pertama. Sediakanlah form yang isinya bukan sekedar ingin tahu latar belakang calon reseller, tapi galilah sampai ke apa alasan dia ingin bergabung sebagai reseller Anda. Anda mungkin akan mendapatkan banyak jawaban seperti, saya butuh uang, atau saya ingin belajar berbisnis, dan lain sebagainya. Jadikanlah pertimbangan ketika mendapatkan jawaban yang lebih dalam dari contoh yang saya sebutkan tadi. Karena meski calon reseller butuh uang, tidak berarti harus disebutkan juga. Toh kita semua tahu bahwa mereka butuh uang, makanya daftar jadi reseller. Tips merekrut reseller yang berikutnya ialah beritahu keuntungan yang didapatkan. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi reseller sebuah produk atau brand, umumnya mereka menginginkan potongan harga khusus.
Ini memang keuntungan bagi seorang reseller. Namun, jika Anda berniat membuka lowongan reseller, ada baiknya tambahkan pula keuntungan lainnya. Berdasarkan pengalaman pribadi, ada brand lokal yang memberikan lebih dari sekedar potongan harga khusus, tetapi memberikan juga akses ke website khusus yang berisikan materi-materi tentang marketing, dimasukkan ke grup WhatsApp, Telegram, dan Facebook khusus untuk reseller. Ada juga yang memberikan sistem reward di mana bila berhasil mencapai omset tertentu, maka akan diganjar hadiah tertentu. Selain itu, ada juga yang memberlakukan sistem promosi, di mana ketika mencapai target tertentu dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka berhak promosi dari reseller menjadi agen, sehingga mendapatkan potongan khusus lagi dan mempunyai hak untuk merekrut reseller di bawahnya. Keuntungan-keuntungan tersebut wajib Anda beritahukan kepada calon reseller Anda, sehingga mereka akan semakin mantap untuk menjadi reseller Anda, dan semakin semangat berjualan ketika sudah Anda terima menjadi reseller. Tips merekrut reseller yang berikutnya ialah beri jaminan kualitas produk. Di awal video ini disebutkan bahwa produk-produk yang Anda jual harus merupakan produk yang berkualitas, potensial, dan banyak dicari, maka reseller dengan mudah akan mendatangi Anda. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mari kita bayangkan jika Anda seorang reseller dari sebuah produk, misalnya casing HP. Setelah terjadi closing, ternyata konsumen Anda kecewa terhadap produk yang Anda jual. Dia pun komplain kepada Anda, karena sudah jelas dia membeli casing HP tersebut dari Anda. Nah, hal seperti ini sudah tentu akan terjadi lagi dan lagi ketika barang yang Anda sediakan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Yang pertama kali mendapatkan komplain adalah reseller Anda. Setelah itu urusan jadi panjang, karena reseller Anda bisa saja meneruskan komplain tersebut kepada Anda dan minta ganti rugi, atau dia akhirnya tidak lagi order dari Anda karena kualitas barang yang mengecewakan. Maka Anda wajib memberi jaminan kualitas produk baik kepada reseller maupun pelanggan. Dengan begitu, reseller juga akan bangga menjual produk Anda, bahkan memakainya. Kadang ada juga reseller yang tidak memakai produk yang dia jual karena tidak merasa pede dan bangga, padahal dengan memakai produk yang dia jual itu bisa menjadi iklan berjalan. Selain itu, memberikan jaminan kualitas produk juga termasuk retur barang cacat oleh pusat. Dengan begini, reseller pun terjamin dan merasa tenang berjualan. Tidak pusing jika ada komplain dari konsumen karena barang yang dikomplain akan diganti oleh pusat beserta ongkir-ongkirnya. Tips merekrut reseller yang terakhir ialah berikan dukungan berupa tools marketing yang memadai. Di poin keempat tadi sempat disinggung bahwa saya pernah ikut reseller di mana saya diberikan akses ke website khusus yang berisi materi marketing dan support grup agen. Ini salah satu dukungan dari supplier. Selain itu, bagi Anda yang akan merekrut reseller, sediakan juga foto produk yang menjual, yang profesional, yang kece, sampai membuat konsumen itu berkata, minta real pic-nya sis. Saking bagusnya ya, bukan saking jago editingnya. Namun, tentu Anda harus sediakan ya foto real pic-nya, baik itu yang digantung, yang dilipat, yang dipakai oleh owner jika itu merupakan produk fashion. Jika produknya bukan fashion, ya menyesuaikan saja. Gunakan juga webstore yang friendly. Friendly di sini artinya responsif ya, jadi tidak loading lama ketika buka webstore-nya. Kecuali jika resellernya menggunakan provider tertentu. Selain webstore, ada baiknya reseller juga diberikan konten iklan yang menarik. Maksudnya, agar reseller fokus aja jualan, tidak terpecah harus membuat konten lah, harus membuat copywriting lah, dan lain-lain. Tapi tetap perbolehkan mereka untuk membuat sendiri. Secara logika, memiliki reseller atau tim penjualan akan membuat omset kita naik. Jika Anda punya sebuah produk dengan harga 100.000 misalnya, lalu mempunyai 100 orang reseller, maka omset Anda dari satu buah produk tersebut ialah 10 juta rupiah. Reseller akan menjual atau mendistribusikan barang kita baik secara online maupun offline hingga bisa sampai ke tangan konsumen. Reseller ibarat ujung tombak dari perusahaan Anda. Bisa jadi 90% penjualan usaha Anda itu berasal dari reseller. Ingat ya, hanya bisa jadi. Pada dasarnya, reseller merupakan tim marketing yang potensial. Oleh karena itu, jika Anda merekrut reseller, jangan lupa untuk membekali mereka cara penjualan yang efektif, strategi marketing yang jitu, dan informasi-informasi lainnya, bonus-bonus lainnya yang bisa membuat mereka loyal pada usaha Anda. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage Belajar Berbisnis, dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silahkan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar di bawah video ini. Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya, silahkan klik channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Dan di sini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload. Silahkan klik di videos. Dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Ini adalah video paling sederhana versi on the spot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.